melakukan curi start kampanye dan memanfaatkan masjid sebagai tempat kampanye. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang berkumpul di setiap kali dirinya datang ke sebuah masjid. Mengenai hal itu, Anies menegaskan sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk beribadah sholat 5 waktu yang dilakukan di masjid, termasuk dalam kunjungannya ke sejumlah daerah. Hal itu disampaikan Anies dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, dilansir pada Senin 10 April. Mengenai soal kerumunan masyarakat yang terjadi di tempat ibadah, dalam hal ini masjid, Anies ngeles hal itu di luar kendalinya. Ia mengaku tidak pernah mengerahkan massa hadir di masjid untuk mendengarkan dirinya berkampanye secara khusus. Alah, masa sih? Kok kelihatan banyak banget bus-bus Garda Nasdem atau bus-bus dari para relawannya? Nah, terkait kunjungannya ke sejumlah daerah pun Anies mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai hak untuk bertemu dan menyapa masyarakat di mana saja. Anies berkilah, saya silaturahmi bertemu orang berdiskusi dan kemudian di banyak daerah ya memang saya sebagai warga negara punya hak konstitusional bertemu dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu adalah hak saya, apapun status saya. Saya dinominasikan atau tidak ya boleh-boleh saja, kata Anies. Aduh, emang pinter banget ya nih capres tata kata. Ngelesnya emang juara. Semua yang salah dan keliru bisa ia giring ke posisi seolah-olah benar. Tapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas, sudah bisa memilih dan menilai mana capres yang kompeten dan tidak. Ya contohnya seperti peristiwa emak-emak ngamuk saat Anies melakukan sholat Jumat di Surabaya kemarin. Menurut jubir partai PSI, Dedek Prayudi, kunjungan sholat Jumat ex-Gubernur DKI Jakarta Anies begitu terorganisir hingga mengganggu aktivitas jemaah lain. Hal ini disampaikan dalam tayangan kanal YouTube Cokro TV. Seperti dikutip pada Kamis 23 Maret, menurut Dedek, ada video yang beredar dan memperlihatkan pengerahan massa pendukung Anies yang mengganggu aktivitas jamaah lain. Ia pun memperlihatkan video yang bernarasi, ibu-ibu rombongan jamaah Wali Jatim Rahmatulumah Tulungagung memarahi polisi karena tidak dapat sholat Jumat dan Duhur di Masjid Al-Akbar Jalan Majan. Dalam video dari akun Twitter 03 Nakula itu, tampak seorang wanita yang berpakaian merah muda tampak menunjuk-nunjuk polisi. Meski tak terlalu jelas yang diucapkan, nada suaranya cukup tinggi. Dalam narasi itu menyebut jika rombongan jemaah ziarah Wali Songo ngamuk ke Garda Nasdem dikarenakan jemaah tak bisa sholat Jumat dan sholat Zuhur di Masjid Al-Akbar Surabaya. Lantaran masjid dikuasai Anies dan para pendukungnya untuk berkampanye. Fakta memang tak pernah bisa dibantah, tapi memang sulit jika yang membantah adalah Anies. Ia akan menggunakan jurus kata-katanya untuk membantahnya. Bahkan Anies dengan kata-kata manisnya, serta muka temboknya selalu menyalahkan pihak lain. Lagi pula kalimat yang dilontarkan tidak ada makna dan terdengar sebagai kata-kata yang bersayap. Bagi saya, sudah cukup ya untuk Anies menipu warga Jakarta dengan olahan kata-kata yang unfaedah. Jangan lagi melakukan pembohongan dengan rangkaian kata yang bisa menghipnotis orang-orang se-Indonesia Raya ini. Sudah banyak warga Jakarta yang tersihir dengan kata-kata manisnya, terutama JKT58. Karena bagi saya pribadi, kata-kata bisa berguna dan bisa pula sebagai sampah. Anies telah membuktikan jika kata-kata yang terucap di mulutnya tidak bermakna dan hanya sebatas sampah yang harus dibuang di tempatnya. Sadarlah Nis, ente itu bukan pujangga tapi mantan gubernur yang harus menerima resiko ditolak warga. Jangan memaksakan diri untuk meraih kekuasaan lagi.